Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nunung selaku dosen pembimbing mata kuliah kokurikuler dan teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat serta nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang saya cintai, pada kesempatan ini izinkan saya berpidato mengenai pentingnya pendidikan moral. Pendidikan moral dalam kehidupan kita sebagai masyarakat yang penuh dengan sopan santun dan etika. Sebelumnya pasti kita semua tahu bahwa pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa pendidikan mustahil kita dapat melanjutkan kehidupan bernegara, terlebih untuk mempertahankan martabat bangsa ini di mata internasional. Kita bicarakan mengenai pendidikan moral, tentu tidak hanya ditujukan untuk pelajar saja, akan tetapi tertuju pula kepada semua para kalangan masyarakat yang hidup berkelompok harus mengetahui pendidikan moral. Moral merupakan gambaran diri seseorang mengenai tingkah laku serta gaya hidupnya dalam masyarakat. Moral seseorang dapat berkaitan dengan gaya hidup dan perkembangan zaman dan teknologi. Semakin canggih perkembangan zaman, maka semakin berkembang luas pula penerapan gaya hidup dalam kehidupan sehari-hari, bukan? Semua perkembangan itu mengandung nilai positif dan negatif, tergantung sebagaimana kita menyikapi hal tersebut. Dewasa ini moral para remaja sangatlah memperhatikan. Mengapa demikian? Kita lihat saja dari gaya hidup mereka. Mereka cenderung dengan gaya hidup mengikuti mode masa kini. Tentu saja, mode yang mereka ikuti adalah mode orang barat. Kita tahu bahwa mode yang dipakai oleh orang barat kebanyakan menyimpang dari moral Indonesia, sedangkan kita sadar bahwa Indonesia tentu saja terkenal dengan kesopanannya dan budi luhurnya. Salah satu adalah gaya hidup para remaja yang terkenal dengan kesopanannya dan budi luhurnya. Salah satu adalah gaya hidup para remaja yang mengikuti mode orang barat dalam kehidupan sehari-hari. Adalah masalah berpakaian para remaja masa kini selalu dikaitkan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Membekali generasi ilmu pengetahuan teknologi saja belumlah efektif untuk melanjutkan bahkan memajukan kehidupan bangsa ini. Mereka juga perlu mendapatkan suatu pendidikan yang absolut, yaitu pendidikan moral, yang dapat membentuk kepribadian generasi penerus bangsa sehingga bisa menjadi pribadi yang lebih berakhlak baik, jujur dan bertanggung jawab. Pendidikan moral sangatlah penting pendidikan moral adalah pilar bagi bangsa ini. Semakin baik moral masyarakat, maka akan semakin baik pula bangsa ini. Teman-temanku sekalian, saat ini banyak dari kita berlomba-lomba untuk menyumbangkan dan mengupgrade pendidikan moral yang semestinya juga harus seimbang. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk selalu menjaga moral dari pengaruh buruk yang dapat merusak jelek nilai kearifan yang sudah kita jalani sekarang. Sebagai anak muda penerus bangsa, tidakkah kita malu jika moral bangsa kita hancur? Jika moral bangsa kita hancur, maka hancur pula lah negara ini. Jadi baik tidaknya moral bangsa ini tergantung pada kita semua, terutama generasi muda ini. Teman-teman yang saya banggakan, dewasa ini kehidupan manusia semakin dipermudah. Semua fasilitas yang ada saat ini semakin memanjakan kita semua. Kemajuan teknologi yang memudahkan kita jalankan berbagai macam aktivitas kita tidak butuh dengan mudahnya terbuai kemudian menyalahgunakan
kemudahan-kemudahan yang kita dapat. Kita harus memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan bersifat positif. Rusaknya moral bangsa ini disebabkan oleh warga itu sendiri dan tidak bisa mengontrol diri dengan keimanan dan ketakwaan kepada Sang Khalik. Selain itu, rusaknya etika yang kurang mendidik bagaimana tidak di media sosial. Contohnya, yang sering terjadi beredar kasus-kasus kekerasan dan tanpa kita sadari anak-anak yang di bawah umur secara langsung dapat melihat dan menyaksikannya kejadian kekerasan tersebut. Teman-temanku sekalian, sayangnya pendidikan moral ini yang seharusnya dijadikan pendidikan utama dalam tingkat sekolah formal justru sering diabaikan. Para pendidik hanya dituntut untuk membuat siswa menjadi pandai. Para pendidik hanya terfokus setiap subjek yang mereka sampaikan. Sekian pidato singkat yang saya bawakan pada hari ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.